warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel kami Zona Hiking. Dimana dalam segmen kali ini kami akan sedikit berbincang-bincang ya. Berbincang-bincang tentang tidak jauh dari program kami hiking. Semuanya akan dibahas kali ini adalah perjalanan teman kita di sini, dimana dia pernah naik ke Gunung Salak. Manik ya, Manik. Oh iya, Manik ya, Puncak Manik. Maaf. Jadi rumor-rumor, banyak rumor banget ya yang bilang kalau di Puncak Manik itu banyak banget misteri-misteri yang lumayan menegangkan, menewaskan sekali gitu. Bahkan banyak juga orang-orang yang ada yang dikabarkan hilang entah kemana, ada juga penampakan yang luar biasa seram, ada juga yang disesatkan gitu. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan sedikit bertanya-tanya, ngobrol santuy aja ya, serius tapi santai. Oke. Sebelum kita bertanya, mari kita perkenalkan dulu sama teman kita, soalnya ini nggak asing lagi gitu. Istana deh. Coba Kang, kenalin dulu Kang namanya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dede Abdul Rosidin, sering dipanggil atau disapa sebagai Dad. Itu mungkin ya, rumah di Pasir Rengit ya. Kan Asalapia dekat Semancit lah, pokoknya patokannya bisa eno Bana Kempes, silakan komentar di kolom komentar ya. Nah, latar belakangnya itu udah dibahas ya. Jadi untuk lebih lanjutnya kita langsung aja tanya-tanya sama Bang Dar. Bang Dar. Jadi Abdul Rosidin. Ini nama gayanya itu Bang Dar ya. Bang Dar. Kalau di mana-mana dibilang Bang Dar pasti udah tahu. Secidahu Mas udah. Anjir. Pramuka bawa nyamur. Oke Bang Dar. Awal mulanya Bang Dar pengen naik ke Puncak Manik itu kenapa sih gitu? Soalnya kan ada banyak orang-orang kan suka bilang kayak gini, sebelum kami naik ke Puncak Manik itu kami harus naik ke gunung-gunung yang lain. Oh, benar. Kenapa sih ada kata-kata kayak gitu? Nggak tahu tuh kalau kata-kata, tapi simpelnya kayak gini. Menurut saya pribadi, sebelum saya menjelajah ke tempat yang lebih jauh, ya lebih baik kita eksplor dulu kampung halaman sendiri. Kebetulan kan saya masih di di bawah kaki Gunung Salak juga. Daripada emang harusnya untuk pemula itu harusnya ke Gede dulu, Ciremai dan lain-lain lah yang saya tahu. Tapi tidak menutup kemungkinan ya kebetulan juga jalur yang saya lewati itu sebenarnya bukan jalur yang itu jalur ekstrim gitu kan. Tapi ya niatnya itu jarah, cuma di tempat jalan itu ada jalan menuju ke sana. Jadi ya mau tidak mau melepas rindu dan melepas penasaran juga gaskeun ke ditu. Kayak gitu. Terus yang Bang Dar tahu dari pengalaman Bang Dar gitu ya, di gunung pas lagi muncak itu pernah gak sih bertemu sama penampakan yang ekstrim yang katanya gitu. Di sana itu banyak banget penampakan yang luar biasa. Merinding langsung tuh. Asli merinding. Kalau dikatakan penampakan sih nggak nampak ya. Tapi emang pas naik ke sana itu kali kedua naik ke sana. Yang pertama sama anak-anak pengajian, anak Obong. Yeah. Nah itu kebetulan sama Bang Latif, ditemani Bang Latif. Gak tahu kalau misalkan nggak ada Bang Latif, jika naik leweh berang asli kenis merungkut. Bayangin aja kita berangkat dari Asalapia atau dari Pasir Rengit ke Nurul Huda itu sekitar jam 10 sampai jam 11 kita sholat zuhur di sana. Itu udah capek perjalanan. Yang tadinya kata saya mungkin perjalanan pertama itu ada naik jolang, mau naik angkot gitu kan ke atas, jadi gak terlalu capek. Yang padahal pas toh
perjalanan kita jalan dari rumah dari pondok nyampe ke Nurhuda anjir. Dari Nurhuda lalu masuk lagi ke atas gitu kan ke penjarahan, niatnya sih penjarahan gitu. Yang sayang pas perjalanan pertama itu aman sih, aman-aman aja nyampe, walaupun nyampenya itu jam setengah 8 malam di jalan gerimis hujan. Terus kita cuma bertiga, anak santri satu, yang anak santri yang lain kan nggak terlalu bawa atribut yang safety lah gitu, lompatan gitu kan, cuma bawa samping, beras dan yang lainnya terus OTW kalau gitu. Tapi setelah itu saya masih penasaran karena apa? Karena perjalanan pertama itu nggak nyampe ke Manik, karena memang tidak dianjurkan untuk jalan penjarahan itu sebenarnya. Cuma kan karena saya pemula dan penasaran harus ke Manik dan katanya pun ada penjarahan di atas Manik ya. Di sesi kedua lah saya berangkat sama anak-anak Racana gitu, sama Kang Misbah, sama Kang Andri, Kang Indra, saya dan Kang Isan berlima waktu itu. Berangkat ke sana berlima, membulatkan tekad ke sana berangkat. Kita persiapan itu mau berangkat itu jam 10. Jam 10. Mau berangkat jam 10 karena 10 yang pagi? jam 10 siang lah, jam pagi. Yang tadinya mau berangkat jam pagi itu ya karena kan kita nunggu teman kita dari Mang Jen sendiri kan, ya itu jadi Pak ojek. Jadi nungguan ada keputusannya kumaha, ditunggu sampai jam 12, ternyata jam 12 tidak ada. Saya calling ya langsung lah kita sepakati berangkat aja jam 12. Yang padahal jam 12 itu nggak langsung berangkat, kumpul lagi, meeting lagi di rumah Kang Misbah. Udah beres di rumah Kang Misbah, udah ngopi 2 gelas, berangkat lagi ke rumah Kang Andri. Aduh astagfirullah, ngetem deh di rumah Kang Andri sambil naruh motor di Jabon ya, itu lokasinya. Iya. Ya niat awal sih bukan untuk ke Manik ya, intinya jarah lah gitu kan. Pengen jarah, yang bonusnya itu ada Manik lah yang menantang gitu, telekin ke sana gitu kan. Berangkat tuh sholat asar dulu, persiapan sholat asar. Terus udah itu kita berangkat dari portal pertama itu dari Nurhuda ke atas, yang kebetulan kita nggak jalan yang seharusnya jalan TMGHS kan, jalan Japanaspa, kita nggak jalan sana, kita jalan karena yang dari awal pun niatnya kita jarah gitu kan. Kita beralam lah ibaratnya naik ke sana. Di sana ternyata ada beberapa shelter, ada 6 shelter kalau nggak salah gitu kan. Shelter pertama itu ada sumber air, dan shelter keempat kalau nggak salah ada shelter pertama. Kita perjalanan lumayan tuh, dari jam 5:30 kita berjalan nyampe ke shelter pertama itu maghrib. Nah di sini mulainya nih cerita mistis dan seringnya di sini. Dari shelter pertama itu maghrib ada saung. Nantilah saya liatin gambarnya sedikit lah ke teman-teman yang memang pengen ke Manik, cuma memang harus tidak jalan sana karena emang kalau jalan Manik asli ke TNGS itu kita harus benar-benar teruji, harus benar-benar mental tuh benar-benar siap lah. Makanya tidak salah kata orang luar, sebelum ke Manik si kecil cabai rawit kita harus ke gede dulu. Tapi saya emang nggak pemula langsung ke Manik. Tapi rahasianya ada jalur ekspres gitu. Jalur penjarahan. Dia mau ngomong jalan ekspres kan ya kan. Kan ada yang bilang gitu ya, teman juga kan, sama Kang Andi juga kan. Kata Kang Andi katanya waktu istirahat di Bahidim kan ya. Di Bahidim itu kan pernah sholat ya. Terus pas sholat itu bolak-balik pas imam itu Astagfirullah, pokoknya itu surat yang dibaca itu bolak-balik terus balik-balik, nggak nyampe itu. Kenapa kan gitu? Apa ada pikiran-pikiran yang keganggu gitu, apa takut atau gimana gitu? Itu di jam berapa ya? Pokoknya nyampe ke Bahidim penjarahan itu sekitar jam 9:30 malam. Keadaan kita udah capek, di jalan kita udah terkuras emosional, tenaga, pikiran. Langsung sholat maghrib datang, lumayan makanya. Tapi sebelum itu saya pengen cerita dulu, kan kita belum beres nih cerita di pas di shelter pertama yang mulai seremnya tuh. Di shelter pertamanya kan kita sepakat nih sholat di dia, sholat di dia, gerimis tuh. Tapi tanggung, karena apa tanggung? Di shelter pertama ke shelter 2 itu deket, kurang lebih adalah sekitar 100 meter dari sana.
Ya udah berangkat, Askun. Berangkatlah kita. Pas berangkat di tengah-tengah perjalanan dari shelter 1 ke shelter 2 itu udah azan. Itu posisi kita di shelter tuh masih dekat ke pemukiman warga. Masih kedengaran suara azan juga. Sinyal eksis masih bagus. Bener chat masih ada gitu kan. Ada yang masih nanya-nanya, udah nyampe belum lah di mana gitu lah bla 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 bla, keluarga teman yang lain. Nah, nyampe lah kita ke shelter 2 itu pukul setengah jam dari sana, itu jam 6 tuh setengah 7 di sana. Dan di sanalah mental kita mulai diuji kemudian. Subhanallah, kenal di sana. Kita yang tadinya sekali istirahat, yang kan udah maghrib mau sholat berjamaah lah, udah gelap, udah hutan, udah gelap pokoknya. Udah itu kita kan punya headlamp cuma 2, yang satu batunya kurang sedih pokoknya. Maksudnya lah headlamp. Udah nggak lama dari situ kita mau wudhu ke sumber air kedua, hujan. Pokoknya udah beras hujan itu ya terpaksa lah kita mau sholat juga kan. Kalau hujan apalagi dataran nggak landai kan banjir gitu kan, ada air. Ya udah kita buka flysheet, kita bangun flysheet kecil lah sekitar 3 meter, nyuan lah didinya, masak ringan, snack biasa, terus ngopi 2 gelas. Yang tadinya mau sholat gagal lah, kita sholat dan niat mungkin lah sholatnya di kodo di luhur dan di pas. Nah dari sana jam dulu ya. Sekitar ada hujan itu sekitar setengah jam lamanya. Udah dari sana kita beres-beres, kita mau lanjut lagi karena kalau terlalu lama jalan itu kan gak bakal nyampe. Terus kita jalan lagi nih, jalan dari shelter 2 ke shelter 3. Alhamdulillah tuh aman, perjalanan masih aman. Walaupun mungkin baterai headlamp yang saya pakai, kebetulan kan saya paling belakang tuh. Yang di depan tuh Kang Andri, di tengah itu Kang Isan, di depan saya Kang Misbah. Pokoknya saya, Kang Misbah, Kang Isan, Kang Indra, Kang Andri, itu kan berlima maju ke atas. Jalannya udah mulai sempit, dari shelter 2 ke shelter 3 udah mulai sempit. Di shelter 3 kita istirahat sejenak. Nah, di shelter 3 kita maju lagi ke shelter 4. Di sana mulai mistisnya. Seperti apa sih mistisnya? Merinding gitu. Mistisnya nggak terlalu mistis sih mungkin ya, cuma karena memang kita keadaan mungkin capek atau kurang istirahat, makanya terdengar di perjalanan pas mau nyampe ke shelter 4 ada kata kayak gini, hey. Merinding saya kira hey, kata satu kali. Saya dengar karena posisi saya di belakang kan, bawa di kecil, pakai headlamp posisi paling belakang. Hey, udah dari sana saya dengar, dalam hati bilang cukuplah saya dengar aja gitu. Oh jadi orang lain nggak dengar, awalnya nggak dengar, cukuplah saya doang sendiri. Karena kalau misalkan saya cerita atau saya takutnya berpengaruh sama orang lain, terus kacau lah di jalan lah. Apalagi kan kita baru dekat ke shelter 4, masih ada beberapa shelter lagi yang lewat, ada 6 shelter kan. Udah dari sana nyampe lah kita ke shelter 4. Nah sebelum nyampe ke shelter 4 tuh kalau nggak salah Kang Isan tuh tijalikeun, namanya bahasa Indonesia tuh tijalikeun, pokoknya apa tijalikeun lah gitu kan, kakinya sakit, naik ke shelter 4, seleo. Naik ke shelter 4, di shelter 4 barulah sambil istirahat, sambil saya cerita. Kata saya gini, pas istirahat itu kan sambil makan kecil lah. Dak, naon sih? Ngadengnya itu tadi di lebak kayak nyebut hey. Rame ngadengnya. Ternyata teman-teman yang lain punya dengar, ada yang bilang hey anjir. Jauh gitu. Bener, ternyata di situ. Udah beres itu nggak tahu. Nah, langsung ada satu orang dari tim kita yang sikapnya berubah. Kang Isan tuh berubah sikapnya. Pokoknya dia jadi pendiam aja, terus pendiam. Udah pendiam, terus tiba-tiba dia bilang istirahat tuh sebentar ya, ditambahin istirahatnya di sini. Terus langsung dia ibaratnya tawasulan di tempat itu, tawasulan di shelter 4. Tawasulan yang memang mungkin kondisi fisik Kang Isan kurang baik hari itu kan. Karena beliau nggak pakai sepatu kan, nggak pakai sepatu buat dia pakai sendal gitu kan. Sama Kang Indra juga mulai fisiknya mulai keras. Kita banyak istirahat di shelter 4. Shelter 4 tawasulan, pokoknya suasana
dari shelter 4 ke shelter 6, 5 itu udah mulai tegang lah. Bayangin aja baterai headlamp yang belakang saya kan udah mulai habis. Yang tadinya kita perjalanan 1 meter per orang, kita rembet lagi. Jadi sekitar 50 sentian lah. Deket lah. Meranteng ke atas bebaturan teh kecabak gitu. Sana apa jauh-jauh ge enak pacekal gitu. Majulah kita. Rasanya yang di awal shelter 1, shelter 2, shelter 3, so ke shelter 4 udah best tawasan. Di sana banyak istirahat dari shelter 4 ke shelter 5 ke shelter 5 banyak istirahat. Karena yang biasanya saya istirahat sama teman-teman satu shelter, jadi setengah shelter istirahat, setengah shelter istirahat. Karena memang mental kita ya terus-terusan hujan kan, hujan gerimis, baju semua teman-teman lumayan basah lah, nggak terlalu basah lah, dingin gitu kan. Headlamp yang udah mulai nggak kelihatan, hanya headlamp depan doang. Maju ke setengah shelter ke setengah 5 gitu kan. Kira-kira jam berapa itu? Itu posisi pas tawasulan itu kalau nggak salah saya lihat itu jam 8 setengah 9 malam. Yang waktu kejadian ada yang di bawah yang bilang hai itu. Malam itu posisi malam. Bayangin malam. Pokoknya pertama kali mungkin bagi pemula apalagi langsung, untungnya bukan yang benar-benar manik gitu. Itu masih rute penjarahan, enggak berrute manik kayak kalau kayak rute penjarahan aja udah ada. Ya intinya mungkin di jalan kayaknya kita kurang permisi pas di shelter 2 kita istirahat pas mau sholat kan kita ngopi gitu, nggak bilang apa permisi atau gimana gitu kan. Nggak berjanjian dulu, banyak waktu di sana hujan kan, kita ninggalin sholat juga karena kalau sholat pun tidak memungkinkan. Itu makanya kita lanjut. Mungkin kayaknya di sana kesalahan yang harusnya di shelter 1 sholat karena ada sumber air. Karena kita udah tahu di shelter juga ada sumber air, kita maksain di shelter 2 lah, ngejar target waktu juga kan. Ternyata di shelter 2 Allah tidak mengizinkan untuk sholat itu karena hujan yang benar-benar besar gitu kan. Ya nyampe lah di shelter 4 yang tegangnya. Nyampe lah kita di shelter 4, lanjut lagi ya dari shelter 5 gitu kan. Maju ke shelter 5 kita istirahat lagi seperti biasa. Kaki-kaki teman-teman dari kita sebagian ada yang kena pacet. Waduh. Pokoknya apalagi Kang Isan udah keseleo, udah dia yang kayaknya merinding, kurang tidur kan katanya. Terus kakinya nggak pakai sepatu, pacet, ada 3 pacet. Kang Indra juga sama pacet kayak di shelter 5. Udah di shelter 5 kita istirahat, kita makan snack sedikit. Posisi jam 9 kita maju lagi ke shelter 6, setengah dari shelter 6, mungkinnya sebelum shelter 6, di tengah-tengah shelter 6 kita istirahat lagi di sana. Alhamdulillah kondisi udah mulai kondusif, tapi memang mungkin masih capek perjalanan yang ditempuh malam. Udah itu masuklah kita ke shelter 6, istirahat lagi, makan lagi. Udah dari shelter 6 ke atas mulai masuk ke area penjarahan, itu jalan udah landai, udah mulai. Penjarahan yang pertama apa yang kedua? Yang pertama, yang di Bahidim itu penjarahan pertama, karena itu kalau nggak salah namina jenengan teh atau yang sering dijulukinya Pangeran Santri bin Kiai Haji Tapa sana. Pas datang ke sana ternyata alhamdulillah jam setengah 10 nyampe ke sana. Ternyata keadaan di sana nggak terlalu padat seperti yang biasanya. Kalau biasanya kan di sana padat. Di sana juga enak, ada rumah untuk kita istirahat, base kan ya. Ada WC, terus ada masjid yang gede lah masjidnya, ada penjarahannya. Ternyata ya kita udah, karena emang perjalanan ke sana yang kedua, walaupun ada mistisnya, jadi tahu kalau kondisinya kayak gimana. Jadi kita memutuskan nggak bawa tenda. Tapi di situ udah ada penerangan gitu? Kalau penerangan nggak ada, karena ya mungkin lumayan ya rutenya juga. Jauh ya? Jauh, itu pun ngebangun katanya, isu-isu yang saya dengar itu ngebangun di sana itu sama masyarakat di sana, masyarakat Cidadak, masyarakat Kirijaya lah intinya. Gotong royong lah. Bawa semen, bawa apa satu-satu ke atas gitu. Makanya alhamdulillah yang baik ke situ ya ceritanya tuh yang tadi sholat. Astagfirullahaladzim, sholat
sholat kan karena masjid udah penuh sama pendaki sama yang jarah tidur di sana. Karena pas datang ke sana pun nggak kita doang gitu, banyak yang lain. Cuma orang-orang heran gitu, ada orang kayak kita gitu masih kecil-kecil lah gitu kan, datang jam 9:30 gitu kan. Sampai pas datang buka baju semua, nahan dingin karena yang pakai baju kan bajunya basah. Kalau dibuka jadi hangat gitu. Ngomong-ngomong konon katanya kan ada Sebelum merokok aja ya, ada gapura apa tubuh sih yang namanya? di mana tuh? Ya di sana. Jadi tiap-tiap pos apa? Tiap-tiap shelter. Shelter ya. Shelter itu maksudnya gapura atau pos, tapi nggak terlalu kayak gapura, tapi ada batu kanan dan batu kiri. Yang aturannya di sana tiap shelter atau tiap pos, tiap gapura ada tulisan ucapkan assalamualaikum. Shelter 4. Katanya kan di sana itu kalau tiap-tiap gapura ya, itu ada mitos-mitos yang bilang sih itu gerbang masuk istana katanya. Makanya di situ pas di shelter itu kemungkinan juga kayak gitu sih, saya kurang paham. Makanya di shelter itu ada tulisan ucapkan assalamualaikum. Makanya setiap shelter kebetulan juga di sana kan kita dipandu sama Kang Andri selaku orang sana, kita yang biasa jarah pulang pergi lah. Kata dia gitu pas masuk ke shelter ucap salam. Alhamdulillah kita juga ucap salam. Gitu setelah kejadian di Hai, tapi sebelum kejadian di Hai kayaknya kita nggak ucap salam. Salahnya di sana juga etika kita. Jadi baru sadar ya. Baru sadar ketika udah ditegur. Astagfirullah. Ada kata Hai. Nah di sini juga nggak khusus orang-orang muslim juga kan. Kalau misalkan assalamualaikum kan khususnya itu buat orang muslim kan. Nah gimana sih kalau misalkan orang-orang yang non muslim caranya itu, apakah harus assalamualaikum sama kayak kita atau misalkan permisi aja sih? Kalau itu sih kayaknya, nah yang kan ucapan assalamualaikum itu kan keselamatan buat kita semua ya, kalau artinya kurang lebih kayak gitu. Kayaknya ya ibarat katanya kayaknya permisi. Tapi emang rute ke sana, apalagi salah satunya rute ke Manik jalur Penjarahan Bahidim itu jarang sekali orang yang non muslim, kayaknya kebanyakan muslim. Soalnya kan tujuannya kita menjarah juga ke sana. Itu kurang lebihnya kayak gitulah. Karena istirahat nyampe ke sana, kita tidur jam 12 malam, udah beres makan, kita jamaah sholat yang tadi itu. Betul saya imamnya itu baca surat salah. 2 kali baca surat salah. Pertama itu baca surat Wasamai Watorik yang biasa saya setiap sholat pasti baca surat itu ya, Samai Watorik Wamaliro Kamatorik. Di tengah-tengah Allahu Akbar gitu. Kita udah lupa gitu. Udah capek lah, setengah capek setengah sadar nggak sadar emang. Langsung surat yang kedua sama lagi, lebih parah ya. Surat kedua surat pendek pada cuma memang keadaan kurang konsentrasi ya, udah dilewat. Assalamualaikum campur atau udah salah sujud sahwi lah itu. Terus pas nyampe sana emang cuman grupan apa? Enggak. Apa di sana juga masih ada? Udah, masih ada. Kalau biasanya itu kan setiap malam, setiap hari-hari biasanya katanya. Karena saya belum identifikasi lah. Biasanya hari-hari biasa itu anak santri yang sering ke sana. Tapi kalau misalkan setiap malam minggu itu biasanya orang-orang pendaki, tapi nggak banyak, paling orang-orang pendaki juga yang biasa jarah di sana. Tuh, di sana. Kalau di sana juga ada orang Bogor, kebetulan saya ngobrol di sana. Ada orang yang seringan Maseng untuk ngaji Gombong, daerah-daerah Bogor ke sana lah. Yang biasa emang tiap minggunya mereka rutin jarah ke sana secara. Nah untuk ke Manik itu sendiri apa ya namanya, nggak terlalu banyak yang ke Manik sih. Cuma emang ada rute ke Manik, cuma jarang yang jarah di sana. Kadang mereka buat jarah doang di bawah gitu kan. Lagi. Sebenarnya di sana itu ada berapa penjaraan kan? Yang saya tahu itu ada 3 lah. Yang saya tahu ada 3 di apa namanya, yang orang sering itu apa sebutkan itu kan, yang di Girijaya tuh di bawah. Yang di Girijaya itu namanya kalau nggak salah bukan Pangeran Santri, apa Pangeran Jaya Kusuma atau mungkin Eyang Santri. Di situ namanya itu ada santri-santrinya. Iya sama, saya juga nggak tahu, belum tanya juga.
ada pangeran santri yang di bawah itu, yang di bawah itu beda lagi, bukan pangeran santri. Jadi nama julukan tadi. Nggak tahu tuh, harusnya harus ditanya lagi lah, makan lagi sana antara perbedaan yang atas dan Soalnya bawah. saya juga penasaran di sana. Itu namanya kesannya ada santri-santrinya gitu. Nggak tahu makom, nggak tahu gimana, nggak tahu apalah gitu. Intinya kesana lah. Terus yang ketiga mungkin di atas ya, di puncak Manik, yang kita juga niatnya jarah sih, bukan untuk ke Manik juga, karena pas kita istirahat malam tuh masuk lagi ke cerita ya, istirahat jam 12, jam 1 emang dari pas datang kondisi Mang Isan yang mulai pokoknya dari awal pun dia langsung istirahat, dia langsung tidur. Datang lagi subuh, kita berangkat jam setengah 6, jam 6 mungkin ya, karena emang ngaret. Jam 6 naik, jam 6 alhamdulillah naik ke Manik, itu dilanjutin lagi dari Penjaran Baidin naik ke Manik sekitar jam setengah 9. Kalau dikatakan sekitar 2 jaman lah, 2 jam kurang lah, hampir hari-harian kan. Kita nggak bawa peralatan lengkap, kita cuma bawa satu daypack doang buat makan, buat minum doang. Makan dari sana, kita istirahat sambil ngobrol setengah jam, jam 9 kita langsung ziarah ke Syekh Hasan yang posisinya itu di tulisan Manik. Ini kan ada tulisannya Manik 2211 di depannya, ini Manik, tulisan Manik 2211, di sini area camp. Nah di sini nih ada di sini ya, di bawah. Gitu. Yang di sebelah kiri di tulisan Manik itu, kalau yang saya pernah baca-baca di dengar-dengar di YouTube juga, itu area tempat mayat-mayat Pak Sukhoi di sana. Oh, Pak Sukhoi. Sebelah kiri, makanya lumayan lah. Soalnya Udah landai. Ngomong-ngomong Sukhoi juga jatuh katanya, kata mitos-mitos yang beredar gitu. Gara-gara lewat kuburan gitu kan. Nggak tahu tuh kalau masalah itu, tapi ya Allah alam sih. Ada yang mengatakan atau makam wali atau makanya, penting kita kan niatnya ziarah, kita jaga-jaga diri. Siapa tahu kan, kalau sebagai saya kan manusia yang banyak dosa, siapa dibikin maksiat. Tapi kalau misalkan tawasulan kan setidaknya gitu kan, dikirimkan oleh orang-orang soleh lah, orang-orang percaya waliullah gitu kan. Kita tahu doa kita terkabul, ya minimal kita selamat lah pulang sampai ke jalan bawah lagi. Tapi videonya juga ada, saya bikin dokumentasi videonya, cuma nggak lengkap karena waktu itu saya nggak niat bikin video, hanya bikin story aja gitu. Ada di Puncak Manik di channel saya gitu, di Jun Hiking. Tapi nggak yang seremnya, yang serunya doang. Jadi cuman ada kata hei. Cuma itu sih satu aja kata hei, cuma kata hei itu lumayan sampai terkenang sampai sekarang. Jadi kalau misalkan mau kesana lagi pasti saya ingat kata hei di pos berapa, kejadian kayak pas kita turun pun saya ingetin kemarin kita kejadiannya di sini kayak gini. Jadi suatu pelajaran lah ketika emang pengen ke sana, jalur penjarahan yang salah satunya di Baidin itu, setiap shelternya kita harus duduk salam, menang sopan, jangan buang sampah sembarangan, etika berbicara dijaga lah gitu kan. Karena kita bukan hanya Manik yang ditempuh, tapi itu kita mau perjalanan ke makam waliullah gitu kan. Etikanya dalam agama Islam kayak gitu. Alhamdulillah. Jadi pada intinya ya, setiap kita mau kemana aja nggak perlu harus ke Manik atau misalnya ke Gunung Gede, Ciremai atau kemana aja. Berarti kita harus sopan santun. Jadi sopan santun itu sebenarnya nomor pertama ya, yang harus kita pelajari. Harus kita dalamkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari. Karena di dunia ini yang tercipta itu bukan hanya manusia, begitu pun makhluk-makhluk, ada makhluk gaib juga kan, ada jin, ada juga yang terlihat dan yang nggak kelihatan gitu. Ya maka dari itu setiap kita kemanapun, kapanpun kita mau berjalan di mana atau mau kemana aja, kita harus tetap jaga sopan santun. Terus kalau misalkan kita mau perjalanan agak jauh nih, treknya agak lumayan panjang nih, maka kita juga harus mempersiapkan diri juga, fisik, terus peralatan juga,
jangan nanti kayak Kang Dar ya, Jadi pelajaran. jadi pelajaran juga kan. Dan saya nggak mau teman-teman yang menyaksikan video ini mengalami hal yang sama lah gitu kan, dari mulai etika dan perlengkapan. Jangan terlalu amatir lah. Iya, Gitu. kalau cuman ngandelin wah saya kuat nih ya nggak cukup kan. Nggak cukup, nanti kejadiannya sama seperti kayak gini. Nah pas hujan mau kayak gimana, susah juga kan ya. Karena emang kalau misalkan mau naik itu walaupun kemarau, musim penghujan, musim kemarau, kita harus bawa ini apa namanya, jas hujan. Karena kalau di gunung kadang musim kemarau juga turun hujan, nggak bisa ditebak gitu. Oke, jelas ya. Jelas kayaknya cukup lah, mungkin lah udah sampai setengah jam, kasihan teman-teman. Intinya ambil baiknya, buang buruknya. Ya ada pikiran-pikiran negatif buang aja. Dan satu ya yang saya ucapkan tadi apa, ibaratnya kita kesana itu untuk ziarah bukan untuk ke Puncak Manik. Kalau memang pengen jalur sana, cuma sesuai peraturan sih sebenarnya itu ilegal masuk ke jalur sana itu ilegal. Cuma mungkin belum ada kesepakatan dari pihak sana, mungkin pihak pesantren atau pihak nasional itu kan TNBAS untuk membuka atau gimana gitu. Saya juga tidak tahu. Jadi ya kesana aja bengal sebenarnya mau ulah kalinya teh asli. Karena kalau misalkan terjadi apa-apa di luar tanggung jawab pengelola TNBAS gitu. Makanya siap lahir batin. Dan tidak dianjurkan juga sebenarnya. Gitu, kalau misalnya pengen ke sana ya mending ke Gede dulu atau kemana. Terus kalau pengen ke Manik lah, jangan jalan ekspres lah, mending jalan yang sudah disetujui lah oleh pemerintah gitu, lebih aman. Ketika ada apa-apa pun kita kan ada yang tanggung jawab lah ketika tersesat apapun. Kayak gitu mungkin pesan-pesannya mungkin bukan ya. Oke, untuk malam ini kita cukupkan saja sampai di sini karena durasi waktu juga udah panjang ya. Berbagi sharing tentang pengalaman aja lah. Semoga bermanfaat. Kalau ada baiknya bisa dicontoh, kalau buruknya ya boleh. Ya. Kita cukupkan sampai di sini saja. Assalamualaikum.